Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan dalam acara observasi kepala sekolah dengan judul aktivasi komunitas belajar. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya dari dunia sampai yaumil akhir nanti. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah mendengar Bapak Ibu tentang komunitas belajar? Pernah. Okay. Komunitas belajar atau yang disingkat dengan KOBEL adalah sekelompok guru yang belajar secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan bersama. Mungkin dalam perkumpulan guru yang lain bisa dikatakan dengan KKG. Dan bahasa yang sekarang dipakai adalah komunitas belajar yang berfokus tentang kualitas pembelajaran dalam kita mengajar, meningkatkan cara mengajarnya kita kepada anak, dan tujuan utama adalah berdampak kepada anak dan berdampak baik kepada sekolah. Ini jenis komunitas belajar ada 3, yaitu KOBEL yang ada di sekolah, seperti kita personelnya di guru-guru dari kelas 1 sampai kelas 6 serta guru mapel, itu namanya KOBEL dalam sekolah. Kemudian yang kedua itu KOBEL yang antar sekolah, yaitu misalnya kita melakukan KOBEL di SD Tonoboyo 2, terdiri dari 7 sekolahan yang dinamakan KOBEL gugus. Kemudian yang komunitas dalam jaringan atau komunitas daring, itu komunitas belajar bisa melalui PMM ataupun kita membuka webinar sendiri, dan nanti pesertanya adalah guru-guru entah itu dalam satu korwil ataupun luar korwil. Itu komunitas dalam jaringan, berarti tidak tatap muka. Ini tujuan utama membangun KOBEL, yaitu ada 4. Yang pertama mengedukasi, yang kedua memfasilitasi, yang ketiga mendorong, dan yang keempat mengintegrasikan pembelajaran. Minta tolong Bu Devi dibacakan untuk yang mengedukasi itu yang mengedukasi yaitu anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi instrumen terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik. Terima kasih kepada Bu Devi. Mengedukasi berarti ada segi pendidikannya. Anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi instrumen, misalnya ada instrumen penilaian dan terkait dengan pembelajaran atau terkait dengan masalah-masalah praktik pembelajaran yang ada di kelas. Misalnya ada
salah satu kesulitan dalam membaca misalnya, kemudian berbagi ataupun mengeluarkan masalah itu, menceritakan di kombel tersebut. Misalnya nanti ada masukan dari guru kelas 2 ataupun guru kelas 3, dan itu nanti dipraktekkan atau untuk mengatasi masalah seperti itu diterapkan apakah berhasil apa tidak. Nah, itu mengedukasi. Kemudian memfasilitasi, yaitu interaksi dan kolaborasi antara anggota kelompok komunitas untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Misalnya dari merefleksi dulu, kemudian ada merencanakan, kemudian nanti pelaksanaan, dan nanti hasilnya atau penilaiannya seperti apa, itu berkelanjutan. Yang ketiga adalah mendorong anggota meningkatkan kompetensi diri melalui maksudnya itu dari anggota saling berbagi dan berdiskusi. Nah, ini berbagi misalnya berhasil dalam materi matematika misalnya perkalian. Nah, caranya bagaimana? Nah, berbagi praktik baik kepada teman-teman dari misalnya yang kelas 3 berhasil menerapkan operasi hitung perkalian dengan cara apa, itu nanti bisa diadopsi atau dipraktekkan, diimplementasikan ke kelas 4 dan kelas 5. Kemudian mengintegrasikan melalui komunitas belajar, kemudian diterapkan dalam kelas. Nah, apa kegiatan berbagi praktik baik itu kemudian diterapkan di semua kan mencoba nih, dicoba praktik baiknya berhasil atau tidaknya, tapi itu coba mungkin tidak semua bisa diterima oleh semua anak, hanya beberapa anak yang bisa menerima itu. Nah, tapi itu mencoba untuk diterapkan dari praktik baik yang disampaikan oleh sesama. Siklus belajar dalam komunitas belajar tadi sudah saya sampaikan, mulai dari itu kan siklus. Titik awalnya dari mana? Pak Yusra dari mana itu? Titik awalnya Skimbudi ini kan itu adalah circle lamunan. Titik awalnya dari mana? Dari refleksi awal. Dari refleksi awal melihat di dalam kelas, oh ini kok bocah orang mudeng-mudeng, bocah malah doramin. Nah, kita refleksi. Atau misalnya anak ada 50% anak yang tidak paham dengan materi ini, kan itu refleksi. Setelah pembelajaran ada refleksi, baru kita membuat perencanaan. Setelah itu, nah perencanaan ini nanti disampaikan di komunitas belajar itu. Kemudian diimplementasikan. Nah, perencanaan nanti kemudian perencanaan itu disampaikan ke komunitas belajar. Kemudian coba dipraktekkan, kemudian dievaluasi apakah itu bisa diterapkan apa. Kemarin Kombel di
pembukaan Kombel di SD Tonoboyo 1. Nah itu Kombel sebenarnya apa toh hal yang dibahas dalam Kombel? Yang dibahas dalam Kombel itu tidak hanya menyampaikan hasil rapat dinas dari kepala sekolah, itu tidak termasuk Kombel. Karena apa? Nah ini yang pertama adalah mendiskusikan masalah pembelajaran yang dihadapi murid. Misalnya sudah menjelaskan secara runtut, secara jelas, sudah menggunakan alat peraga, tapi anaknya kok tidak tertarik. Ada asesmennya juga belum bisa. Nah ini bisa didiskusikan di Kombel tersebut. Jadi ini tidak usah malu, dan jika ada kritikan-kritik nggak apa-apa, kritikan yang membangun. Jadinya kalau ada masukan, bukan berarti jenengan yang mengajar itu kurang baik, itu tidak, tetapi demi kebaikan, demi pembelajaran untuk siswanya. Misalnya di kelas 2 membacanya anak belum lancar, kemudian misalnya Bu Febri punya ide, Bu Devi itu di kelas 2 seharusnya diginikan anak-anak sebelum pulang sekolah, anak-anak disuruh membaca satu persatu. Itu bukan berarti Bu Febri sik mulang paling apik, itu jangan seperti itu. Jangan merasa wah aku Bu Devi, aku merasa tidak bisa, tetapi enggak seperti itu. Untuk apa? Nah, untuk kebaikan murid dan yang diberi masukan, jangan loroan. Terus yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran bersama. Mungkin membuat dulu RPP, ini sekarang modul ajar. Cara membuat modul ajar biar serentak atau biar sama dari kelas 1 sampai kelas 6, formatnya itu biar sama, mau seperti apa, dan di situ memasukkan mungkin pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, merencanakan asesmen dan mendiskusikan instrumennya. Mungkin ini untuk SD itu sesuai dengan fase-fasenya. Fase A misalnya, fase A kelas 1 dan kelas 2, nasi rembukan guru kelas 1 dan kelas 2. Bentuk soalnya, bentuk penilaiannya seperti apa, instrumennya seperti apa. Dan jangan berpedoman kepada LKS, karena LKS itu sebenarnya ya sebagai tambahan, tidak latihan soal yang utama itu ya dari yang dibuat oleh gurunya. Kemudian yang keempat itu membahas metode pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan suatu konsep. Metodenya mau apa? Ya, bermasalah kan macam-macam metode itu agar disesuaikan dengan materinya. Ini berdiskusi, misalnya di kelas 6 ya berdiskusi dengan kelas 5. Pokoknya intinya terbuka
dan jangan serian hati lho masukan koncone wae sakit hati. Niku mangke ora dadi kok beli. Jadi ini musyawarah apa rembugan demi kebaikan anak, saling melengkapi, tidak saling menjatuhkan. Makanya nek serik ayo sing ngene bagian kae elek, tak kritik sing kae. Tidak seperti itu. Dan intinya ada komunikasi antara guru satu dengan guru yang lain. Pada saat kombel itu biasanya diceritakan itu masalah anak, kemudian cara mengatasi bagaimana. Nah tadi kan secara akademik tentang pembelajaran. Nah yang non akademik pun asalkan itu bermanfaat buat anak itu nggak bisa. Misalnya tentang perilaku anak yang sekarang menjadi masalah nih buat SD Tonoboyo 1 tentang perilaku anak. Itu bagaimana cara mengatasi anak dikandani anak pol itu pripun. Itu berdiskusi tentang perilaku juga bisa, tidak hanya akademis saja, non akademik pun asalkan untuk kebaikan anak itu juga bisa masuk ke komunitas. Ini selanjutnya dalam komunitas belajar itu ada kelompok kecil. Kalau kelompok besarnya ini penanggung satu sekolahan, penanggung jawabnya saya. Kemudian yang kemarin ketua biar tinggi. Kemudian kelompok kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 jadi sinten dulu. Direk ditulis ini bukan coba Bunana, Bunita, Devi. Cuk mangken niku sing kadang sing gawe sing mengeluarkan masalah atau ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan. Bu Mita, yang kelas rendah Bu Mita, yang kelas tinggi Pak Ardi, Pak Tri, Bu Febri. Terlalu banyak masalah kelas piro? Nah, yang banyak masalah kelas berapa? Kelas 6. Masalah menyelesaikan masalah dengan masalah kelas Febri. Nanti kalau Bu Febri malah punya masalah kelas 6 itu seperti itu, anak-anaknya seperti ini, solusinya pripun nggih Pak Tri. Nah itu dimusyawarahkan di situ, ya nggak apa-apa. Nanti kan dari musyawarah itu kemudian diimplementasikan, dipraktekin. Berhasil apa ora, berhasil apa tidak, nanti bergabung kembali. Sing wingi kok mboten berhasil, sing niko yo tambah ngeten. Nah, bisa nanti pakai solusi lain apa? Direwangi, niku padha wae ngrewangi guru untuk menangani anak. Jadi tak malah kepenakan ini. Ono Mas Jadi makin di Febri boten stres dhewe, kancane ben berbagi melu stres. Semakin anak juga ternyata saya ngilingnya orang yang Bu Febri saja, yang lain juga ngiling kan. Jadi
nanti anak kan merasa di HTG sedikit akan karena berarti sing ketua kelompok untuk kelas rendah itu kelompok kecilnya Bunita dan kelas tingginya adalah Bu. Nah ini tips agar komunitas belajar itu berjalan. Nah ini adanya komunikasi dan terbuka. Berarti kan ada di forum itu ada keterbukaan. Orang sang nutup-nutupi masalah di kelas. Ada keterbukaan. Dan biasanya orang tahu omong-omongan Bu Febri sama Pak Tri. Nah pada saat ngobrol itu omong-omongan ya Pak Tri ya. Yang selanjutnya tipsnya membangun kepercayaan dan empati berupa saran yang konstruktif. Nah, jenengan diparingi masukan kepada temannya, ya percaya, dilakukan. Kemudian ada empatinya, masukannya itu masukan yang konstruktif. Orang malah masukannya, orang sama sekolah baik, kon metu baik, nggak konstruktif nih. Dan yang ketiga, berbagi tugas dan tanggung masalah di kelas di SD itu juga adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Itu tipsnya agar ngobrol bisa terlaksana. Ini ide besar ngobrol. Tadi sudah tak sampaikan, fokus pada pembelajaran murid, meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga meningkat hasil belajar, membangun budaya sekolah yang kolaboratif di sekolah, memecahkan masalah dari berbagai sumber, menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan kolaboratif, berdampak bagi. Kalau ini bisa rutin ataupun bisa terlaksana, jika dalam kelas punya masalah, itu sangat membantu. Ada yang memikirkan ataupun tidak dipikir diri. Beda dengan bos. Kalau bos punya masalah pelaporan, nanti Pak Tri, yang lainnya tidak bisa. Ini peningkatan hasil belajar itu mulai dari itu, refleksi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tidak hanya merencanakan perencanaan, itu bisa saja pelaksanaan implementasinya malah lebih dari ekspektasi perencanaannya. Sama dengan kita membuat modul ajar, itu perencanaan, dan di pelaksanaan kok misalnya perencanaan kok tidak rodok melebar, tetapi itu bermanfaat, bisa meningkatkan hasil belajar, ya tidak apa karena itu juga yaitu perencanaan. Kemudian kalau sudah dipraktekkan, kemudian dievaluasi, berhasil tidak. Setelah itu merefleksi. Ini dimensi yang harus ada dalam komunitas belajar.
satu kelompok kecil ada yang menjadi kepemimpin atau tadi sudah dibentuk kan ketuanya siapa. Nah itu yang diharapkan itu yang akan memanage atau mengelola dari kelompok belajarnya itu. Nah nanti pemimpinnya ataupun ketuanya tidak ada ide untuk tidak akan terlaksana dan saling mendukung. Kemudian ada komitmen dan nilai bersama. Tujuannya apa dari Kombel itu? Pembelajaran yang ketiga, pembelajaran kolektif dan berharap. Kemudian berbagi praktik baik. Yang keempat, mendukung kondisi yang mendukung ketersediaannya sumber daya ataupun sarana prasarana. Misalnya ada di sini kan sudah tersedia jaringan internet. Misalnya browsing kan tidak. Ada kesepakatan komunitas belajar. Kesepakatan itu ngomong apa sih yang diinginkan dari komunitas belajar itu? Yang pertama dilaksanakan 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Kemudian untuk mengurangi rasa jenuh dan semangat saat Kombel langsung bisa diadakan di luar sekolah. Nah, setuju. Itu Pak Bos? Setuju. Untuk mengurangi rasa jenuh dan semangat saat Kombel berlangsung bisa diadakan di luar sekolah. Setuju Pak Bos? Mengadakan pertemuan 1 minggu sekali, berbagi praktik baik, bertukar ide, berbagi informasi, bertukar masalah di dalam kelas. Bisa itu. Kepala SMP Negeri 1 Jumo, Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan berbagai praktek baik mengenai menggerakkan komunitas belajar sekolah untuk mendorong kemampuan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. SMP Negeri 1 Jumo, Temanggung memiliki visi terwujudnya belajar yang bertakwa, berkarakter, berprestasi, cinta lingkungan, dan berpesan global. Di era kurikulum Merdeka saat ini, peran guru sebagai pendidik tidak bisa dipisahkan dari tuntutan zaman. Para guru dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik dan efektif kepada siswa. Untuk itu, para guru harus terus memperbaharui ilmu dan keterampilan dalam mengajar. Dan
menyusun rencana kegiatan, menentukan jadwal. Kelima, pelaksanaan kegiatan komunitas belajar. Yang keenam, evaluasi hasil implementasi. Belajar yang ada di SMP personelnya banyak, tapi kalau nggak di SD itu hanya bebas, hanya masukan. Misalnya besok komunitas belajar itu terlaksana, yang pertama tentang P5, merencanakan dan nanti pelaksanaan P5 karena modul ajarnya juga sudah ada, nanti dirembuk pelaksanaannya tentang P5 dan waktunya mau kapan. Kalau di jadwal kelas sampai kelas 6 itu kan sistemnya menyebar, tidak sistem blok. Misalnya kok Bapak itu dengar sakit sistem blok, misal 1 hari ini atau 2 hari untuk P5, itu juga tidak masalah, nanti dirembuk dengan kelompok komponen-nya. Jadi besok minggu depan harapannya itu tentang terlaksananya tentang P5. Informnya itu sebagai data dari masukan dari klien dan bisa sebagai bahan atau sebagai data yang valid karena itu berbentuk data. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita dan utama berdampak pada peserta didik di SD Teluk-Beo 1. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila saya dalam menyampaikan materi di kesempatan siang hari ini banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.